Ya, ke Bapak Ibu, ini Pak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Waka yang di manajemen terkait dengan hari ini mengupas, membedah KSP. Jadi di sini kita akan fokus ke kurikulum SMA Negeri 1 Warung. Saya ingin tahu dulu dari Pak KS secara umum gambaran sehingga KSP ini bisa terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSP ini dibuat sebetulnya berdasarkan kebetulan ini tahun ajaran baru dan saya itu datang baru bulan Oktober. Jadi KSP ini dibuat hasil pengamatan, pertama di lapor pendidikan, kedua hasil survei juga orang tua, terus hasil TKA juga dan pengamatan lainnya. Makanya dibentuk KSP dengan dasar-dasar yang tadi disesuaikan dengan potensi. Kalau saya sifatnya di KSP itu memperkuat yang sudah ada. Di sini penguatan disiplin hasil survei itu yang kuatnya sekolah ini apa ya, kedisiplinannya, makanya itu diperkuat. Terus kegiatan siswanya juga diperkuat dengan berbanyak ekstrakurikuler, ditambah program. Kalau dari hasil dari rapat pendidikan yang kurang itu adalah kualitas pembelajaran yang tadi sudah pengawas lihat, itu kualitas pembelajaran. Makanya untuk mengontrol itu tadi bahasanya mutu, ya kita jaga mutunya, mutu guru mulai dari perencanaan prosesnya sampai evaluasi itu dijaga, dimonitor, diobservasi, dievaluasi, yang nanti itu yang dijaga, itu yang dicantumkan. Dan hasil TKA juga itu senada sebetulnya. Saya itu sudah membandingkan sebagai data pembanding TKA itu hampir serupa. Jadi siswa Semawar itu lemah di analisa ke atas ya. Kemampuan analisanya lemah. Lebih kuatnya di IPS bahasa Indonesia, lebih kuatnya di sana. Jadi itu kan ada yang berarti di kelas itu proses pembelajaran baru selesai pada tahap pemahaman. Makanya itu kan lebih ditingkatkan lagi. Selain itu untuk proses pembelajaran kan ada hari belajar ya, kombel kalau zaman dulu itu kombel, walaupun belum nanti sebulan sekali kombel, lesson study, walaupun belum lah karena ini masih tahap awal seminggu. Nah itu jadi si kurikulum ini jadi pegangan. Kalau sebetulnya kayak kriteria kenaikan kelas itu dibuat pas waktu kenaikan kelas. Kalau sekarang dibuat kriteria ini seperti ini, anak yang mau keluar itu seperti ini yang bisa dikeluarkan. Jadi SOP-nya sekolah itu udah ada di sini, panduannya sekolah itu udah dibuat di sini. Hasil pengamatan dan data-data yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Jadi secara singkat. Tadi disebutkan terkait dengan mutu, bagaimana mutu dari sekolah ini? Ya mutunya tadi ya kebetulan ini salah satu untuk menjaga mutu Semawar itu baik, ya dibuat ini panduannya. Sebagian itu tercantum di sini di KSP, mulai dari standar penilaiannya, perencanaannya, terus penanganan siswanya, bahkan sampai mutasi siswa pun dapat di sini. Itu untuk menjaga mutu sekolah ini lah. Sebagian, walaupun ya banyak hal sebetulnya perlu bicara mutu, banyak hal dari 8 standar itu kan banyak lah intinya. Tapi setidaknya sekolah ini punya panduan, punya pegangan, jadi tidak ngasal, tapi semua berpegangan ke KSP ini. Dan ini sudah dibicarakan sebelumnya. Sebelum pembentukan KSP ini udah rapat awal tahun, segala sesuatunya dibentuk di sana. Jadi ini hasil rapat itu dituangkan dalam KSP dan jadi panduan ke depannya. Bagaimana dengan SPMI? SPMI terkait mutu itu kan lebih sebetulnya lebih luas lagi kan, lebih rinci dari standar sekolah. Sebetulnya kita prakteknya mungkin udah mata kelola keuangan kan mulai banyak diperbaiki pola keuangan. Cuma kalau
standar prosesnya. Mungkin kalau dulu nggak tahu Pak Iqbal, mungkin selama paling sering KS masuk kelas ya bapak lah, kalau dilihat frekuensinya bapak akan bisa dikit, karena bagi saya itu supervisi itu jangan setahun sekali, karena kalau guru supervisi 1 tahun sekali dia akan mempersiapkan sebaik mungkin, setelahnya kembali lagi ke awal. Jadi saya masuknya yang dijaga kualitas gurunya tetap. Kalau di 10 biasanya kalau supervisi 10 jadi turun lagi jadi 5, kalau saya ingin guru misalnya diturunin 8 tapi rata, itu harus dijaga standar prosesnya, standar isinya, pembiayaan, terus standar sarana prasarana itu lagi dikembangkan walaupun dengan cara yang tidak biasa mungkin. Makanya saya buat deg-degan itu bukan dimutasinya kemana gitu, saya ninggalin hutannya ini sekolah udah diputar nih. Nah, itu sebetulnya itunya lah, walaupun ya itu kan sudah dibuat aman, kirimnya dari koperasi dan kita sudah dibuat aman, tapi kan ceritanya saya masih bertanggung jawab, bukan masalah kalau kenal, walaupun saya perasaan saya nggak kenal kasih, kalau saya perasaan berdasarkan perasaan orang masih baru itu ada sekedar pembiayaan satpasnya, terus SKL-nya itu saya fokus ke SKL sebetulnya. Ujung-ujungnya dari 8 standar itu 7 standar itu kan diarahkan ke SKL ujung-ujungnya. Maka saya sering bilang sekolah itu harus punya visinya apa? Ya itu visi sekolah yang menciptakan peserta didik yang bertakwa, kreatif, prima, kreatif, berprestasi, dan yang itu aja tujuannya. Makanya diarahkan semua kegiatan keagamaan ditambah itu untuk bertakwanya, kreatifnya ekskul ditambah, nanti apresiasi atau pentas seninya ditambah, yang unjuk bisa nanti tiap minggu. Sekarang itu kan sebetulnya siswa-siswi itu bakatnya lebih muncul kan, kadang kita nyangka si anak kita bisa gitu kan, justru itu muncul. Sekolah itu cuma menyediakan wadah untuk muncul apa tadi, menciptakan SKL siswa yang kreatif, berprestasi, apalagi berprestasi dari yang perguruan tinggi 30% ya perguruan tinggi. Kalau yang kelas 10 sekarang udah siap kan dari kelas 10, kalau kelas 11 juga udah mulai tata kan, TK-nya apa, mobil pilihannya apa. Kelas 12 mah ya walaupun terlambat tapi ya diperhatikan juga. Sebenarnya kelas 10 itu dari kelas 10 nya udah ditata itu sebetulnya. Cuma ya tinggal bisa berjalan nggak program itu kan, itu butuh kontrol, monitoring, evaluasi, karena sumber daya terbatas. Itu butuh, walaupun ya saya masih menyesuaikan di sini, saya masih menyesuaikan kan. Kemudian yang Pak Indra, punya Pak Eja, oh segini nih, ini nih. Nah, mulai kelompatnya kecepatannya segini aja. Kemudian santri tinggal ya misalnya, saya masih menyesuaikan gitu. Tapi kan melihat sumber dayanya, oh iya sanggup ya, pasti meningkat gitu. Karena saya bukan orang yang senang dengan kondisi ini Pak, kondisi apa? Zona nyaman. Pasti tiap tahun berubah ya, terus berubah. Gini kali Pak Indra, oh kesini disanggupin sakit, pasti nama dari kata dari. Nah pasti gitu lah, pasti ngejar ngejar. Saya kan lihat dulu kondisi ini, pasti ngejar. Karena tadi standar saya pasti tinggi. Tapi bukan ngawang-ngawang, pasti ninggalin kan. Pak Indra di mana ini posisinya di dia, pasti di Senaru 4-nya sekian. Oh Pak Iqbal semua sekian gitu. Pasti menyesuaikan lah, karena ya harus menyesuaikan. Tidak punya standar sendiri, tapi standarnya hasil analisa. Makanya ini kan dibuat satuan pendidikan kan, anak juga mulai kan, anak mulai motornya keluar gitu, pelan-pelan keluar, ini keluar. Penumpang-penumpangan sudah pakai helm. Mulai anak pun dituntut tadi karena kejalannya SKL tadi di sekolah, ujung-ujungnya ke sana. Sekolah itu cuma menyiapkan programnya, syarat prasnya, tujuan akhirnya ya anak, walaupun tadi sudah ngobrol sama Pak Pengawas, anaknya grade 4. Kalau secara ini Semangsa, Cilaku, iya mana nggak wilayah muka sapi grade 4, walaupun grade 4 ya kita mah jangan putus harapan, jangan putus pede lah. Saya itu orang yang berani, misalnya kalau mau nanti kebercontohan ke Semangsa tenang ya kita aja. Kalau mereka itu lebih bagus ya aja, biaya lebih besar,
sarana lebih bagus, uang anak-anaknya nomor satu ya wajar. Tapi kalau kita bagus itu luar biasa. Jadi kita ya harus bangga sekolah di sini, harus jadi bangga. Dan malahan dulu apa lagi kurikulum kadang sok nanya yang dari sekolah itu nanya kalau apa besok sharing gitu yang itu kan menunjukkan kalau dimanapun kita asal kita menunjukkan sekolahnya menunjukkan ini ya pasti orang lainnya mengakui dan Polri yang di kota ini kan dekat di kota asal kitanya bisa dan benar diakui mereka gitu. Baik saja gambaran singkat. Jadi tidak salah kalau SMA ini menjadi percontohan SPMI itu. Setelah saya menyimak paparan ini sampai jadi KSP, berarti bagaimana sekarang menjaga mutu sekolah ini agar SPM ini benar-benar berjalan baik. Bisa dilihat itu ya lembar penetapan sudah siap, lembar verifikasi dan lembar pengesahan. Baik. Untuk yang lainnya saya teman langsung biar tahu prosesnya. Tolong bab 1 bab satunya terkait dengan karakteristik murid. Ya. Ada Pak? Jumlahnya ada? Ada jumlahnya Pak? Iya, berapa? Di 847. Dengan rincian? Kelas 10 atau tingkat 10 di jumlah 327 untuk 9 rombel. Iya. Dan kelas 11 di 268 8 rombel, dan kelas 12 7 rombel dengan jumlah siswa keseluruhan 252. Bagaimana dengan karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan? Ada Pak, karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademisnya juga sudah. Iya. Oh, langsung sih. Oh iya, langsung di sana boleh. Nah, selanjutnya baik. Sarana juga secara umumnya. Ya, sarana prasarananya di mana? Iya Pak, ini Pak ya. Oke. Beberapa sarana yang ada di semua kota kami sebutkan. Yang berikutnya apa? Karakteristik sosial dan budaya juga ada. Ini rapor pendidikan. ini Pak, pendidikan. Memang kami seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2025 yang terakhir. Jadi kami dari situ memang awalnya kemudian ada beberapa hal yang kami kembangkan untuk tahun ini. Salah satunya betul itu meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian memperkuat budaya refleksi dan perbaikan pembelajaran melalui MBA sekolah dengan adanya kombel, action study dan supervisi akademik. Kemudian juga berusaha meningkatkan kompetensi pendidik melalui pelatihan, olah karya, atau GMP mungkin secara ininya. Kemudian ada mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, sistem manajemen asesmen digital juga kami sedang ke arah sana Pak. Awalnya memang hanya digunakan untuk akhir semester, asesmen akhir semester atau akhir tahun. Mulai tahun ini mulai kita gunakan, biasakan guru dan siswa untuk menggunakan teknologi digital untuk asesmen per PP atau
bagaimana dengan pembelajarannya untuk guru? Pembelajarannya sudah ada digitalnya, muatan Oh iya, digital, ada beberapa. penggunaan PID misalnya. Iya, ada apa penggunaan memang masih terbatas untuk alat seperti ini ya, tapi ada beberapa yang kami simpan di ruang pembelajaran, ada seperti di lab komputer dan ada juga beberapa di ruang lainnya gitu, ruang multimedia lainnya. Kemudian ada beberapa guru yang seringnya menggunakan Infocus Pak untuk Infocus lengkap. per kelas sih tidak, Tidak. tapi ada beberapa Infocus yang bisa digunakan bergantian oleh guru dan itu banyak Pak. Saya sering digunakan oleh guru untuk pembelajaran. Pemanfaatan gadget dengan aturan kita ada pembatasan bagaimana? Ada Pembelajaran. untuk pembelajaran yang memang tidak memerlukan gadget, ada loker khusus di setiap kelasnya, tapi ada pembelajaran yang juga menggunakan gadget itu biasa untuk digunakan di pembelajaran Pak. Siswanya juga menggunakan HP dan Ada aplikasi tertentu yang digunakan. rata-rata guru menggunakan yang sudah umum Pak, selain Iya. yang memang tadi aplikasi assessment itu ada Playground, mungkin ada Kahoot, ada ya seperti itu Pak. Yang sudah Kalau tugas-tugas misalkan, tugas kalau itu kan langsung ya. itu belajar Kahoot langsung. Ya. Misalkan tugas pekerjaan rumah ada nggak ya? Ada yang bisa pakai Playground Pak, untuk yang itu juga bentuknya bisa di penugasan. YouTube juga ada yang YouTube melalui juga. YouTube. Bisa Ada Instagram, pembuatan kayak ada. pembuatan video pembelajaran gitu Pak. Ada guru maupun yang selalu memberikan tugas kayak membuat metode pembelajaran di rumah, lalu si anaknya menyampaikan di upload di channel YouTube-nya masing-masing, lalu dikirim linknya ke guru mapelnya gitu Pak. Secara spesifik dengan coding dan AI bagaimana? Pemanfaatannya untuk pembelajaran ada mungkin beberapa guru yang memanfaatkan AI untuk pembelajaran, khususnya kalau saya misalnya Pak, penggunaan AI itu difungsikan untuk meriksa writing karena memang memeriksa writing itu subjektif sekali dan itu salah satu untuk mengurangi kesubjektivitasan sebetulnya untuk menggunakan AI. Jadi kantun upload tulisan anak di foto langsung sudah keluar grade-nya. Pemanfaatan AI itu saya berbagi. Yang terpenting sekecil apapun kita manfaatkan, itu yang penting. Dan tentu kalaupun belum semua guru, ya kenapa tidak ada pengimbasan sesama rekan, dari yang tahu ke yang tidak tahu, dan yang tidak tahu juga mudah-mudahan ini bisa disosialisasikan kepada rekan-rekan, tidak usah malu untuk bertanya. Kadang-kadang kan kita malu sama rekan, aduh mau nanya ini, kenapa enggak? Bahkan kenapa tidak? Kita tidak bisa tapi ingin jadi bisa dan diperlukan untuk pembelajaran. Kita belajar dulu dalam beberapa saat. Baik, dilanjut Pak. Terus, nah ini terkait dengan visi misi sekolah. Visinya mana visi? Visi kami takwa, prima, kreatif, berprestasi. Menggambarkan masa depan kan, visi itu biasanya menggambarkan masa depan akan bagaimana. Kira-kira bisa dikasih gambaran dengan visi itu, harapan siswa ini ke depan akan gimana? Sebetulnya linear dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pancawaluya ini ya Pak. Kami berharap siswa kami itu benar berbangga gitu dengan ketakwaannya, kemudian cager gitu dengan kesehatan fisik jasmani maupun rohaninya, serta singer untuk kreativitasannya, serta juga berprestasi. Di kedepannya memang kami berusaha dan menginginkan bahwa lulusan dari SMA Wali Panan ini memiliki nilai-nilai Pancawaluya agar benar pintar singer dengan
takwa, prima, kreatif, berprestasi itu Pak. Ketercapaiannya ini tinggi ya. Iya. 95, 98. Targetnya kan Pak. Penurunan jumlah pelanggaran tata tertib setiap tahun turun 10%. Ini apakah ada di range 10% atau mungkin ada yang lebih signifikan lagi? Penurunannya Pak. Iya, Contoh kegiatannya di apa namanya jumlah kesialan Pak. ya. Karena kan biasanya jumlahnya puluhan, puluhan pun kebilang gemuk Pak, 50, 40, kalau sekarang belasan. Karena memang jarang Pak, belasan. Bahkan bisa jadi ada yang satu hari itu 2, 3 orang. Kalau yang kesialan gimana ya penanganannya? Penanganannya langsung Pak, pakai dan siswaan. Jadi langsung ditindak. Dan yang piket. Dan piket. Poin sudah jelas. Oh, di sini penerapannya poin. Jadi berlapis lah. Kerja baktinya juga. Kerja bakti dan pemanfaatan juga Pak. Kan sekarang ada prosedurnya ya. Untuk penanganan siswa itu harus ini dulu. Betul Pak. Berjenjang Pak. Mudah-mudahan itu bisa dijalankan Dari wali kelas sudah jalan. Jadi jangan Langsung ke siswaan Pak. yang berat gitu. Iya. Artinya dari Iya. Masih berfokus pada kebersihan Pak, kalau yang kesiangan jadi anak-anak tanggung jawab ke kebersihan gitu Pak. Iya. Beres-beres, pungut sampah gitu. Selanjutnya terkait dengan pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian ya, bagaimana dengan ini terkait dengan kurikuler, struktur muatan kurikulumnya mana? Oh iya, iya. Kemudian kurikuler. Kurikuler tujuan analisa lanjut lanjut. Nah, di sini ada program pembiasaan. Eskulnya banyak sekali. Pas tahun ini ditambah Eskul biaya awal mulanya 14. Sekarang di 23. 23. berapa persen tuh yang terserap ekskul dari total siswa? 100%. Diwajibkan. Karena salah satu syarat kenaikan kelas harus ikut SKUL. Yang diwajibkan apa ditentukan atau bebas? Bebas sesuai dengan bakat dan minat anak. Kalau kepanduan pramuka gimana? Apa anggotanya jumlahnya? Bukan menjadi yang wajib. Oh, tidak. Ya, Anak yang memilih. bagus. Berarti itu sesuai karena pramuka itu sukarela. Ya. Karena ada sekolah yang salah menerjemahkan. Karena kan yang dicontohkan di kurikulum kepanduan dalam aturan Permen itu kepanduan dan eskul yang lain. Jadi ada kesan kepanduan itu harus semua. Juga pramuka blok gitu Pak. Ya, sebenarnya enggak. Karena pramuka asasnya tidak seperti itu. Ya, berarti benar-benar ini adalah eskul pilihan. Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan perencanaan pembelajarannya? Bang Niko, iya. Terutama ini untuk guru, ya. Karena tadi kan kita ada supervisi juga. Supervisi kalau terjadwal pasti guru persiapan. Kalau tidak terjadwal, anak kutip tidak ada persiapan. Ya. Tapi yakin kalau guru bisa menjalankan tupoksinya dengan baik, setiap pembelajaran pasti dia punya perencanaan. Betul. Sehingga kalaupun mendadak, artinya kalau diminta, lihat rencana pembelajarannya, berarti harus ada.
diminta tiap minggu kan sini. Oh diminta Tiap minggu dan hasil pengumpulan gurunya itu nanti ditampilkan di siswa bisa melihat perencanaan yang guru di minimal materinya tahu lah siswa. Kita lanjut ke bab 5. Lihat bab 5 tentang evaluasi pengembangan evaluasi pendampingan pengembangan profesional. Baik. Evaluasi per semester ini gimana? Kita evaluasinya arahnya kita ke mengevaluasi kurikulum Pak. Ya. Implementasinya seperti apa. Terus setiap semesternya yang akan dievaluasi adalah pelaksanaannya berarti Pak. Kemudian pembelajaran intranya, kurikulernya, ekstrakurikulernya, kebiasaannya, supervisinya, hasil belajarnya dan program sekolah lainnya. Kemudian berikutnya perbaikan pelaksanaan pada semester berikutnya. Untuk yang akhir tahunan ini pencapaian tujuan sekolah bagaimana dari awal lagi kita lihat kata-kata itu termasuk dengan indikator pencapaian visi misi, kemudian kita seluruh program pendidikan yang tahunan. Kemudian lanjutnya penyempurnaan KSP di tahun selanjutnya. Baik. Ya, terus Pak lanjut. Mira instrumennya. Kita ya. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu, Pak KS dari KSP ini setelah saya punya keyakinan untuk 1 tahun ke depan ini akan sangat signifikan untuk hal yang positif. Karena apa? Lihat KSP ini sudah begitu lengkap, kemudian juga program-programnya sangat-sangat rasional dan juga keterjaminan ini bisa berjalan tentu ini di backup oleh SPNI. Sekolah ini sebagai sekolah percontohan untuk SPNI di KCD 6 KCD dan satu-satunya sekolah negeri. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa melihat secara bersama bahwa kurikulum ini memang layak untuk kita gunakan di 1 tahun ke depan. Dan perlu diingat KSP ini hanya berlaku 1 tahun. Artinya tahun berikutnya dibuat lagi. Jangan sampai ada budaya tiap tahun cuma ganti cover, ganti tahunnya aja, isinya gitu-gitu saja. Jangan sampai seperti itu. Karena ini untuk tahun pelajaran ini berarti tahun berikutnya sudah beda, ganti lagi. Tapi kalau yang memang masih relevan itu bisa digunakan. Ya, terima kasih Pak KS dan tim manajemen untuk kesempatannya. Sekali lagi terima kasih. Mana saya kantun di Kalis, mana mungkin kantun di Samarin Pak.